Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farah Huda, Dafa Akira, Mokma Shoki, Kemas Fadal, Stani, Rami Farida, dan Rida Shoki. Kami di sini bertujuan untuk membuat baterai dari bahan bekas. Untuk alat dan bahannya. Jadi untuk alat bahannya, pertama kami menggunakan refleks sebagai alasnya. Kemudian kelompok kami menggunakan botol kaleng bekas yang kami temukan. Kemudian yang tutupnya dibuka seperti ini. Selanjutnya kami menggunakan kertas karton itu sebagai alas tutup atas dan untuk dasarnya. Kemudian kami menggunakan juga kertas karton juga yang tipis untuk sebagai dinding di dalamnya, alas pada dinding di dalamnya seperti ini. Kemudian ada kabel tembaga, kemudian ada kabel dan ada solder untuk melekatkan. Ya, kemudian pasir untuk medianya. Kemudian backplane sebagai elektrolit. Backplane ya? Oke, lanjut. Kalau untuk prosedurnya yang pertama, kita sediakan dua bahannya tentu saja kan. Yang kedua, kita potong bagian atas setiap kalengnya seperti ini, bentuknya terbuka. Terus kan tadi kami menggunakan karton untuk air minum, jadi kami potong seukuran bulat di atasnya ini 2 per kaleng atas dan bawahnya. Setelah itu kita letakkan kartonnya sebagai alasnya, kita masukkan pasir sedikit dulu. Sebelum itu kalau tembaganya ini kita gulungkan. Buat spiral ya? Ya, buat spiral. Itu di dalamnya ya? Ya, di dalamnya itu untuk spiral sekitar 4 atau sampai 6 gulungan. Setelah itu kita masukkan pasir sedikit, baru kita masukkan tembaga dan kita masukin pasir sampai hampir penuh. Setelah itu kita masukkan larutan elektrolit yang di sini kami memakai backplane. Setelah itu kita bolongkan di bagian ini kita bolongkan. Dan lalu kita masukkan kabel untuk sebagai anodanya. Setelah untuk mencari tegangan voltnya, pertama kami coba di setiap masing-masing kaleng. Coba dipinjam dulu apanya, alatnya itu. Gimana cara mengukur tegangan tadi? Pinjam alatnya Nur. Ya. Ya. Nah, bagaimana tadi Shoki? Cara mengukur tegangan itu gimana cara tadi? Jadi untuk cara mengukur. Yang pertama tegang apa? Tegang masing-masing? Iya, tegangan masing-masing. Coba peragakan gimana caranya tadi? Jadi untuk yang anodanya kita pakai yang bagian ujung. Kuning hitam. Nah, misalnya kaleng ini, coba gimana aja? ini. Ya. Untuk katodanya kita cuma katoda yang hitamnya anoda. Terus nanti Jalan enggak? berjalan. Kok sedikit? Coba. Ini kan kami Kamu pakai skala berapa nih? 10. Coba 2,5 aja coba. Ah, coba. Ah. Atau pakai skala setengah aja. Oh, lebih ya. Pakai 2,5. Kalau 2,5 artinya ini setengah, 1, 2, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5 ya. Itu kalau pakai 2,5. Ini berarti kan setengah lebih nih. Cuma setengah 1 kurang. Berarti 0, berapa tuh? 0,6 Pak. 0, 0, ini setengah, ini 1. 0,6 Pak. 0,6. Oke. Nah, tulis ya. Ada tulis 0,6. Ada Pak. Oke, lanjut. Yang kedua? Jadi untuk tegangan. Yang kedua berapa? Sama. Beda-beda. Yang itu? Ada 0,6 ini 0,4 Pak. 0,4. Nah, satu lagi. Nih? 0,5. 0,5, ini 0,8. Oh, beda-beda ya? Ya. Sini? 0,6 0,6 lagi. 0,6. 0,6 lagi. Oke. Ah, terus siapa lagi? Lanjut. Kami cari tegangan total Pak. Pertama kami memakai alat ini lagi Pak untuk mensesnya. Terus sambung seri dulu.
disambung dulu Gimana cara nyambung serinya? Coba siapa yang jelaskan? Cara menyambung seri gimana tadi caranya? Cara nyambung serinya, kabel ujung yang ini kita sambungkan dengan katoda di kaleng yang satu lagi. Iya. Terus? Lalu kita berikan solder aluminium supaya dia menempel. Oke. Kan disambung terus ujung? Lalu kita sambungkan sampai ke ujungnya. Nah. Mana kabel yang paling ujung mana? Yang ini. Itu anoda. Nah, mana katodanya? Nah, coba gimana hasil akhirnya berapa? Kamu pakai berapa nih? Pakai sekolah 2,5 ya? Ya. Terlalu pakai 10 dah, pakai 10. Terlalu besar ya kan? Ah, oke. Ada berapa? Berapa sih itu? Kalau 10 kan 2, 4, 6, 8, 10 kan? Sekitar 2, 4, 4, berapa tuh? 4,1 Pak. 4,1. Nah, udah tulis hasilnya sini tadi. Udah Pak. 4,1. 4,1 lebih ya. Jadi Dah. kesimpulan untuk pastikan itu sebagai rumus Pak, pakai petot Pak. Jadi dijumlahkan semua tegangan yang ada di tempel ini dijumlahkan Berapa dapatnya? 4,1. 4,1. Ini dapat 4 sini. Nah, Ya. tadi 4 Pak, cuman kayak Ya, cara baca tuh. Cara baca skala lah gitu. Ya, 4,1 berarti 0,1 selisihnya. Enggak apa-apa. Jadi Oke. karena kami kan pertama kami membuka rumus nih Pak, jadi 4,1. Jadi kami untuk membuktikan rumus itu kami ukur satu rupanya dapat 4,1. Jadi disimpulkan bahwa kami berhasil membuat baterai ini pas 4,1 Pak. Sesuai. Cocok kan? Cocok Pak. Cocok. Ada yang mau nambahkan? Ada yang mau nambahkan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Sekarang kan 4 dapatnya nih. Pertanyaan saya, bagaimana usaha kamu untuk kita mau hasilnya 5, 6, 7 gitu. Gimana caranya? Atau 12 volt kan? Caranya Tadi pakai apa tadi? Baiklin. Udah tinggi kan? Mau tinggi lagi gimana caranya? ditingkatkan konsentrasinya Pak. Konsentrasi apa? Konsentrasi elektrolit. Baiklin-nya. Terus bisa juga ditambah kaleng apa kan setiap kaleng ini memiliki tegangan masing-masing Pak. Jadi untuk semakin tinggi tegangannya itu maka kita membutuhkan kaleng yang lebih banyak dan konsentrasinya lebih banyak. Lebih tinggi. Pemilihan katoda anodanya gimana caranya? Ini kan kaleng aluminium nih. Kenapa enggak kaleng dari seng kamu cari? Ya. Karena yang ini lebih mudah ditemukan Pak. Ini kami menemukannya di sekitar sekolah. Di sekitar asrama itu ya. Dia kan bisa ganti nih dengan seng. Kan ada kaleng yang dari seng. Ada kaleng yang dari timah kan. Nah, coba diganti-ganti itu bisa juga berubah nanti hasilnya ini. Ya. Kemudian yang paling penting di baterai itu adalah pengotor. Kan tadi ini kamu amplas. Tembaga di amplas. Kenapa? Dia Kotor kan? Nah, kalau tidak diamplas dia kotor. Nanti aliran listriknya lemah. Jadi mempengaruhi ini. Gitu juga kaleng-kaleng ini, sambungan-sambungan ini itu sangat berpengaruh dia. Nah, makanya baterai yang dari pabrik itu kan dicetak bersih itu ya. Tidak ada nampak kotorannya. Makanya hasilnya bagus dia. Kan? Oke. Ada yang mau menyimpulkan terakhir? Kalau tidak ada ditutup lagi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus nih ya, kasih aplaus semuanya. Mantap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi hari ini kami mau membuat baterai dari bahan bakar. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya Nifa Khairani, saya Kaluna, saya Salsabila Kalista, saya Hairani, saya Salma Tuhadi, dan satu lagi ada Nova Uliansa yang lagi berhalangan. Jadi pertama-tama kita memulai dari menyiapkan alat bahannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama alatnya kita pakai kaleng bekas, terus kawat tembaga, ada kabel buat nyambungin alur listriknya, terus bahannya ada elektrolitnya dari pemutih sama air garam. Pakai pemutih tadi ya? Ah, Pemutih yang ini Pak, 3 ini pemutih, 3 ini air garam. Oke. Terus Pakai papan triplek untuk wadah tempatnya ya. itu ada kardus buat lapisinnya sama ada pasir di dalamnya. Oke.
Terus mekanisme pembuatannya. Jadi pertama kita lemin pakai lem tembak di bawahnya buat menahan si kalengnya, buat Ya. nahan kalengnya. Habis itu bagian dalam kalengnya kita lapisin dulu pakai kardus. Terus diisi oleh pasir ya, pasir atau tembaga. Terus kalau tembaga ini sebagai kutub anoda dan kalengnya ini atau aluminium sebagai anoda. Sedangkan elektrolitnya adalah di sini nih pemutih dan di sini tuh air garam, Pak. Nah, Lalu kemudian kami satukan secara seri menggunakan kabel. bagaimana cara menyambung seri? Gimana caranya? Pertama, bagian ini tuh dibolongin, Pak. Bagian yang kaleng-kalengnya nih Pak. Terus, Agar aluran listriknya itu saling menyambung satu sama lain, Pak. Jadi Ya. ini nyambung ke sini, itu sini nyambung agar semua itu bersambung jadi satu aliran, Pak. oke. Ya, Lalu, itu cara menyambung seri ya. cara Kemudian, menyambung seri. Lalu kami juga mengukur hasil dari tiap-tiap kaleng tersebut. Ya. Yang ini sejauh ini didapatkan kesimpulan bahwa menggunakan backlit menjadi lebih tinggi voltanya Ah. ketimbang yang menggunakan air garam. Ya. Walaupun dengan konsentrasi air garam yang tinggi, Pak. Ya, Yang pakai backlit kita mendapatkan di Mana? kaleng pertama dapat 1 volta, di kaleng kedua 1,1, di kaleng ketiga 1,2, lalu yang air garam tiga-tiganya dapat 0,5. Lalu kami rata-ratakan sehingga rata-rata per kalengnya adalah 0,8 volta, Pak. ya. Kemudian semua ini kami tambahkan dan mendapatkan 4,8 volta. Kemudian kami sambungkan dengan voltmeter dan mendapatkan hasil Mana? 4,1. Hasil akhir mana? Yang ini nih total dari semuanya. Nanti kami bikin juga hasil akhir yang sudah disambungkan dengan voltmeter. Yang hasil disambung voltmeter mana hasil akhirnya? 4,8 ini? Enggak, Pak. Ini tuh yang per tambah-tambah ini semuanya, Pak. Yang Ya voltmeter. hasilnya kayak beda gitu Pak, yang per masing-masing ininya sama yang Mungkin pakai kabelnya alat. kurang kuat atau Ya, berapa tadi hasil akhirnya? Halannya 4,1. 4,1. Jadi Oke. salah satu alasannya mungkin penyambungannya kurang kuat sehingga ada aliran listrik yang Yang tidak- terlepas harusnya ini kan di solder harusnya. Pakai timah solder sininya harusnya. harusnya lebih dikuatin lagi. Di sini biar juga bisa pakai sama. timah solder sini harusnya. Oke. Ada tambahan? Kan tadi pakai bike tuh lebih tinggi hasilnya. Kenapa kamu tidak pakai bike lane semuanya? Tadi baiknya nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Jadi kita yang ada itu kita konsentrasi kita tinggi kita sini aja. Ya. Biar Kamu punya ide nggak untuk masa depan? Bagaimana cara meningkatkan ini tegangan hasil akhir? karena ini barang bekas, jadi kan kita mudah untuk mencarinya kembali kan, Pak. Jadi untuk di masa depan kita nggak harus menggunakan yang fosil-fosil. Jadi kita ini bisa jadi solusi yang tepat untuk menggantikan habisnya fosil-fosil tersebut dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti ini, Pak. Dengan menggunakan pemutih gara-gara voltasenya lebih tinggi, Pak, ketimbang air garam. Ya, supaya lebih meningkat ini hasilnya. Gimana caranya? Kalau lebih meningkat, kita tambahkan konsentrasi garamnya, Pak. Jadi per garam itu kita tambahin konsentrasinya. Kita buat lebih pekat lagi. Buat lebih pekat, Pak, meningkatkan Ya. konsentrasi. Juga di belakang kita tambahin baking. Kan bisa juga jenis yang lain bisa nak. Saya pakai air aki bisa nak? Atau pakai asam cuka bisa nak? Nah, kan banyak ide yang lain kan? Kan tidak harus dia pakai proklin sama elektrolit kan? Apa lagi? Ide yang lain? Mungkin kayak gitu, Pak. Kamu kan pakai tembaga tadi ini. Ini pakai spiral dalam nak? Iya, Pak, pakai Berapa buah spiral tadi? spiralnya Berapa gulungan tadi? 6. Kenapa tidak dibuat lebih? Kawat pendek. Kalau diperpanjang buat 10 gulungan gimana? bisa lebih meningkatkan voltage. Bisa tidak meningkat ininya? Bisa nggak? Nah, kan banyak ide. Ada 3 yang kita ubah-ubah. Katodanya, anodanya, sama elektrolitnya. Bisa diubah-ubah. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dengan meningkatkan Apakah kamu berhasil membuat baterai dari bahan bekas? berhasil, Pak, karena mendapatkan voltase dengan nilai yang cukup tinggi, Pak. Kan ini kesimpulannya. Ya, oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 plus. Oke, terima kasih ya. Pak, mau foto.